Mungkin selama ini kamu takut mendekat kepada Tuhan, bukan karena kamu tidak beriman, tetapi karena kamu takut harus kehilangan dunia yang kamu cintai. Takut kehilangan ambisi, takut kehilangan mimpi, takut kehilangan karier, cinta, dan masa depan. Tanpa sadar kamu mulai percaya pada satu kebohongan besar, bahwa semakin dekat dengan Tuhan, semakin jauh kamu harus dari dunia. Padahal mungkin bukan dunia yang menjauhkanmu dari Tuhan, melainkan cara kamu memahami Tuhan selama ini. Konflik batin manusia modern, banyak dari kita hidup dalam dilema yang sunyi. Di satu sisi kita ingin dekat dengan Tuhan, di sisi lain kita ingin sukses, berkembang, dicintai, dan menikmati hidup. Kita ingin berdoa, tapi juga ingin berprestasi. Kita ingin taat, tapi juga ingin bermimpi besar. Kita ingin hidup bermakna, tanpa harus merasa bersalah karena ingin hidup lebih baik. Lalu perlahan muncul rasa takut. Kalau aku terlalu religius, apakah aku harus meninggalkan dunia? Kalau aku mengejar kesuksesan, apakah aku menjauh dari Tuhan? Apakah aku harus memilih antara iman dan masa depan? Dan tanpa sadar, pertanyaan-pertanyaan itu menciptakan jarak, bukan antara kita dan dunia, tetapi antara kita dan Tuhan. Kebenaran yang sering kita salah pahami, dekat dengan Tuhan tidak berarti menjauh dari dunia. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk membenci hidup. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk berhenti bermimpi. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menjadi kecil, lemah, atau tanpa arah. Yang Tuhan minta bukanlah kamu meninggalkan dunia, tetapi yang kamu tidak diperbudak olehnya. Ada perbedaan besar antara menjalani dunia dan diperbudak oleh dunia. Kamu boleh bekerja keras, kamu boleh ingin sukses, kamu boleh ingin kaya, kamu boleh ingin hidup nyaman, kamu boleh ingin cinta, keluarga, dan masa depan yang cerah. Masalahnya bukan pada dunia, masalahnya ada pada ketergantungan hati. Ketika dunia menjadi tujuan utama, jiwa menjadi lelah. Ketika dunia menjadi segalanya, hati menjadi sempit. Ketika dunia menjadi Tuhan, kita kehilangan Tuhan yang sebenarnya. Spiritualitas bukan melarikan diri dari hidup. Spiritualitas sejati bukan tentang melarikan diri dari kehidupan, bukan tentang menghindari tantangan, bukan tentang memutus hubungan dengan realitas. Justru sebaliknya, spiritualitas sejati adalah keberanian untuk hidup sepenuhnya, dengan hati yang sadar, pikiran yang jernih, dan jiwa yang terhubung dengan Tuhan. Kamu tidak harus meninggalkan kariermu untuk dekat dengan Tuhan. Kamu tidak harus meninggalkan impianmu untuk menjadi spiritual. Kamu tidak harus menjauh dari dunia untuk menjadi suci. Yang perlu kamu lakukan adalah menjalani dunia tanpa kehilangan arah pulang. Sadari semua orang menjauh dari Tuhan karena dosa. Banyak yang menjauh karena lelah. Banyak orang bukan menjauh dari Tuhan karena membencinya. Mereka menjauh karena lelah, karena merasa tidak cukup baik, karena merasa terlalu kotor untuk kembali, karena merasa hidupnya terlalu duniawi untuk pantas berdoa. Padahal Tuhan tidak meminta kesempurnaanmu. Tuhan tidak menunggu sampai kamu bersih. Tuhan tidak menunggu sampai kamu pantas. Tuhan hanya menunggu satu hal, kejujuran hatimu. Kamu boleh datang dengan ambisi. Kamu boleh datang dengan dosa. Kamu boleh datang dengan kebingungan. Kamu boleh datang dengan dunia yang masih kamu kejar. Dekat dengan Tuhan bukan tentang menjadi orang lain, tetapi tentang menjadi dirimu sendiri, tanpa kehilangan Tuhan di dalam perjalananmu. Menjalani dunia dengan Tuhan, bukan tanpa Tuhan. Bayangkan hidup di mana kamu bekerja keras, namun hatimu tetap tenang. Kamu mengejar mimpi besar, namun jiwamu tidak kosong. Kamu menikmati dunia, namun tidak diperbudak olehnya. Kamu sukses, namun tetap rendah hati. Kamu gagal, namun tetap percaya. Itulah hidup yang dekat dengan Tuhan. Bukan hidup yang sempit, tetapi hidup yang lebih luas, lebih sadar, dan lebih bermakna. Tuhan tidak menghalangimu untuk maju. Tuhan justru ingin kamu maju tanpa kehilangan dirimu sendiri. Masalahnya bukan dunia, tapi keterikatan. Bukan dunia yang berbahaya. Yang berbahaya adalah ketika dunia menjadi sumber harga dirimu. Ketika nilai dirimu hanya ditentukan oleh uang, jabatan, pengakuan, popularitas, atau validasi orang lain, saat itulah jiwa menjadi rapuh. Saat itulah hati menjadi gelisah. Saat itulah Tuhan terasa jauh. Bukan karena Tuhan pergi, tetapi karena perhatianmu terlalu sibuk pada dunia. Dekat dengan Tuhan membuatmu lebih kuat, bukan lebih lemah. Ada anggapan bahwa orang spiritual harus lembut, pasif, dan menjauh dari ambisi. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Orang yang dekat dengan Tuhan lebih tenang saat menghadapi masalah, lebih kuat saat menghadapi tekanan, lebih sabar saat menghadapi ujian,
lebih bijak saat menghadapi pilihan, bukan karena hidupnya lebih mudah, tetapi karena hatinya lebih kokoh. Dekat dengan Tuhan tidak membuatmu kehilangan dunia. Dekat dengan Tuhan membuatmu tidak kehilangan dirimu sendiri di dunia. Mungkin yang kamu butuhkan bukan menjauh dari dunia, tapi mendekat dengan Tuhan saat menjalaninya. Kamu tidak harus memilih antara iman dan mimpi. Kamu tidak harus memilih antara Tuhan dan masa depan. Kamu tidak harus memilih antara spiritualitas dan kehidupan nyata. Kamu bisa berjalan di dunia sambil membawa Tuhan di dalam hatimu. Bekerja sembari bersyukur, berjuang sembari berserah, bermimpi besar sembari tetap rendah hati, menikmati hidup tanpa kehilangan arah pulang. Jika selama ini kamu takut mendekat kepada Tuhan, karena merasa itu berarti harus menjauh dari dunia, izinkan dirimu untuk bernapas sejenak. Tuhan tidak ingin kamu berhenti hidup. Tuhan ingin kamu hidup dengan lebih sadar, dengan lebih tenang, dengan lebih bermakna. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk mendekat kepadanya. Kamu hanya perlu tetap melangkah tanpa kehilangannya di sepanjang jalan. Jika narasi ini terasa seperti pengingat yang kamu butuhkan hari ini, izinkan dirimu tetap berada di ruang yang tenang ini. Subscribe ke Nafas Baru, bukan hanya untuk menonton video, tetapi untuk memiliki tempat di mana kamu bisa bernapas, menenangkan pikiran, dan tetap dekat dengan Tuhan, tanpa harus menjauh dari dunia, karena kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dan setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah bentuk ibadah yang paling sunyi.